kemana? Oke, selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Ardi. Tiang berasal dari Kintamani. Tadi saya buka dengan salah satu adegan dari karya saya. Ini judulnya Klau. 2019 saya menciptakan bersama teman-teman di Pedalangan. Kami menciptakan sebuah karya berjudul Klau, dan ini salah satu karakter yang ada. Ini karakternya namanya Nger-Nger. Nah, kebetulan ini badannya lagi nggak ada, lagi diperbaiki untuk persiapan 2 hari lagi akan saya bawakan di Pasaraman online Padma Buana Yogyakarta. Oke, sekilas tentang saya berasal dari kampung di Kintamani yang notabene bukan dari keluarga seniman pada umumnya yang dikenal seniman-seniman top gitu di Bali gitu. Saya lahir, memang keluarga saya darah dari kakek, bapak, ibu ada, tetapi seniman kampung gitu ya, untuk upacara-upacara segala macam. Tetapi ingat waktu saya masih kecil, saya ditempa memang dikenalkan dengan kesenian. Nah, mungkin dari itu ya saya juga tertarik secara lingkungan, saya dibawa ke ranah seni tersebut. Nah, padahal waktu SMA saya ingat sekali, tamat SMA saya mau ke pesiar gitu. Cita-cita saya untuk merubah kehidupan keluarga saya dengan masuk di sekolah pesiar. Bapak saya bilang, tuh Bapak menyekolahkan kamu bukan dari uang pesiar. Bapak menyekolahkan kamu dari uang bertani. Kalau kamu mau nyari uang, di rumah saja sudah bisa, tidak mesti keluar negeri. Nah, gitu. Kalau kamu mau ke pesiar, silahkan kamu sekolah sendiri. Kalau kamu mau ke seni, Bapak akan dukung sampai kemanapun. Begitu. Sampai itu terbukti sampai saya S2, Bapak saya support penuh kuliah saya, walaupun dengan, kalau istilah Balinya, ngesak nganti cawet gitu. Celana dalamnya sampai robek-robek segala macam, udah nggak peduli untuk anaknya gitu. Jadi kebetulan saya juga berhasil menempuh pendidikan di Pasar Sarjana ISI Yogyakarta. Nah, itu apa ya, sepintas tentang saya sebenarnya. Untuk kenapa saya terjun di dunia pedalangan gitu ya. Jadi dari dulu SD itu saya dikenal, dari kelas 6 SD saya sudah masuk di organisasi Sekegong di Banjar. Nah, bapak saya yang latih. Kemudian SMP saya dikenal sebagai penabuh di SMP. Waktu itu ikut mewakili SMP saya lomba balaganjur di tingkat kabupaten lah, walaupun nggak dapat juara, tetapi ada pengalaman sedikit kayak gitu. Nah, SMA yang tidak tahu arah jalan sekolah saya, tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, saya pulang dari lihat sekolah itu, terus pulang sembahyang di rumah. Besoknya saya mengambil keputusan, Pak, saya ngambil jurusan tari. Bapak saya terima-terima aja, saya ngambil jurusan tari. Kemudian lanjut ke jenjang sastra strata 1 S1. Nah, Tiang juga hampir Tiang diskusi sama Nanang. Ini sebenarnya gara-gara beasiswa bidik misi sebenarnya ini. Ditawarin sama guru saya, Ardi mau kuliah di ISI dan Pasar, kalau mau jurusan pedalangan dapat bidik misi gitu. Aduh, bidik misi ini apa ini gitu. Nggak ngerti sama sekali. Terus tapi saya diskusikan lagi sama bapak. Pak, gini Pak, saya harus dapat pedalangan baru dapat beasiswa gitu. Ya, selama itu memang kamu ikutin, Bapak pasti support, dan Bapak yakin kamu bisa digituin. Berbekal dari itu, Tiang
jujur sekali, tiang mengenal wayang aja, yang mungkin di sini ini ada tokoh wayang, itu saya tidak kenal, sama sekali tidak kenal wayang, tetapi tiang masuk ke jurusan pedalangan dengan siap hari, tiang nguk koropak siap malam sampai jam 12 malam sama tiga teman saya yang tuh Indra sama Dek Gusti Sembroli itu setiap malam sampai ibu pegawainya di sana di jurusan pedalangan itu marah-marah karena wayang berantakan, keropak uwuk gitu. Aduh, sampai saya bisa mengikutin, ya kadang saya dapat nilai lebih rendah dari teman-teman juga saya nggak apa-apa. Nah, tapi kebetulan anugerah Tuhan yang nggak tahu saya jadi lulusan terbaik loh. Wih, sombong dikit. Aduh, lulusan terbaik isi dan pasar jurusan pedalangan. Aduh, ini apa ini, padahal nggak tahu ngewayang gitu. Ini jadi motivasi terus sampai saya bisa kuliah S2. S2-nya pun yang belajar di Jogja. Nah, di sana mulai tiang dikenal sebagai dalang. Di Jogja juga tiang berkecimpung berkesenian, selain menggamel tiang dikenal sebagai dalang. Kebetulan kesempatan yang diberikan pun tiang juga diberikan sebagai dalang. Nah, dari sana tiang yakin bahwa karena ada dorongan dari teman-teman juga. Ada yang kata teman-teman gini, Ardi kamu bisa menjadi dalang. Ardi kenapa saya memilih kamu, karena suaramu berhasil meyakinkan saya bahwa kamu adalah seorang dalang gitu. Sampai saya diundang, saya udah pulang ke Bali, diundang lagi ke Jogja, dibayarin beli tiket untuk jadi dalang. Dipilih saya, padahal di sana juga ada teman saya jadi dalang gitu. Ini yang membuat saya semakin semangat untuk terus berkecimpung di dunia pedalangan. Pada akhirnya pulang dari Jogja, tiang mendeklarasikan diri secara tidak langsung sebagai seorang dalang dengan memberitahu teman-teman, Yan, cing lagai, undang cang dalang. Ini pola-pola saya yang sangat sekali sederhana sekali yang menjajakan dagangan saya gitu. Setiap ada orang yang bikin upacara, tiang ngomong seperti itu, tiang ayah. Tapi karena orang Bali kan kasihaninya tinggi gitu ya, akhirnya tiang dikasih uang gitu. Ya sekedar untuk memberikan teman-teman uang bensin gitu ada. Ya, sampai berulang kali sampai teman-teman di angkatan saya bilang, Ardi cai mangen ngwayang, cang Ardi singidang ngwayang, mana sinyak mengemis, kang uang mengemis melalui dalang, mare man ngwayang kita. Itu yang apa ya, jadi kelebihan mungkin dari saya, nyombong dikit Min. Kelebihan dari saya. Motivasi lain mungkin lebih filosofis ya. Mungkin sedikit yang ingin saya ceritakan untuk yang kenapa saya tetap berkecimpung di dunia pedalangan. Yang paling penting bagi saya di dunia pedalangan itu adalah menyama beraya sebenarnya. Kenapa menyama beraya? Bukan munafik ya, uang juga penting, tetapi menyamar beraya juga. Dengan pedalangan saya merasa saya bisa, dari saya S1, saya berhasil mengajak teman-teman dari berbagai daerah untuk pulang ikut ngayah volunteer. Ketika ada odalan di rumah saya undang teman-teman, dengan saya hanya memberikan uang bensin saja, saya berhasil mengajak teman-teman pulang untuk ngatur ngayah. Saya juga begitu, segala segilik selunung sebayanta ke dunia pedalangan. Sampai sekarang saya membuat festival juga. Ini karena menyama beraya. Istilahnya apa? Kalau teman-teman di Jogja bilang seni untuk membangun kemanusiaan. Jadi melalui ilmu pedalangan ini saya mengenal bahwa sesungguhnya berkesenian itu tidak hanya untuk sebagai profesi, atau tidak untuk persembahan roh leluhur, atau tidak untuk mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan segala macam, tetapi di sisi lain seni akan membangun menjadi bagian dari kehidupan. Ini menjadi penting bagi saya karena apa? Sekian tahun saya tidak bertemu dengan teman-teman alumni, tetapi ketika ada festival kesenian saya ketemu di satu tempat, biar kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Karena apa? Saya yakin itu memang karena kesenian yang bisa mempersatukan. Kemudian ada keluarga misalkan yang sudah lama tidak bisa berjumpa, tapi karena dia menonton keluarganya pentas di Art Center, dia bisa ketemu lagi. Ini bagi saya untuk membangun sebuah kehidupan ini menjadi penting. Selain memang aspek-aspek keagamaan atau aspek ekonomi yang ingin dikejar, yang ada nih jatuh lagi. Nah itu yang sebenarnya yang harus kita kejar. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya tetap berkecimpung di dunia. Oh lupa lagi, menyama beraya ini berdampak pada relasi.
relasi terus terbangun sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, sampai saya sampai kaget ya belakangan ini juga ditawarin sama temen walaupun gagal gara-gara COVID. Ardi, kamu saya ajak ke Belanda gitu. Ngapain, Mbak? Pentas. Kaget, nyombong sebenarnya. Kaget saya semua. Itu karena apa? Saya berhasil membangun sebuah relasi. Melalui apa? Kebetulan juga saya belajar di dunia pedalangan dan teman-teman yang saya ajak kenal juga dari dunia pedalangan. Nah, dari sana juga yang mendapatkan sebuah kesempatan-kesempatan untuk berbagi, untuk membuat sebuah karya, menjaga elan kreatif segala macam. Itu mungkin yang menjadi panjang kalau saya ceritakan alasan kenapa saya menjadi seorang dalang tetap sampai sekarang. Itu kenapa saya menjadi seorang dalang. Terkait karya-karya yang saya buat gitu. Jujur sekali, saya baru saja masuk di dunia seni ini. Dulu dari S1 sampai ke S2 kan itu jenjangnya dari SMA lah. SMA 3 tahun, S1 4 tahun, udah 7 tahun. S2 2 tahun, udah 9 tahun. 9 tahun saya di bangku pendidikan. Hampir tidak ada karya-karya produktif yang bisa saya telurkan waktu itu, walaupun ya mungkin proyek kuliah bisa, atau PKM mungkin. Nah, ini salah satu proyek PKM ini sebenarnya, program kreativitas mahasiswa bidang penciptaan. Ini judulnya adalah 1001 Mimpi Delem gitu, yang gagal pentas. Kenapa gagal pentas? Kasihan sekali Delem ini. Berapa tahun ini diam dia, jadi pajangan aja karena waktu itu saya tidak berbekal pengetahuan yang kuat. Saya membuat cerita Ramayana itu terbalik, bro. Terbaliknya gimana? Sita itu suka sama Rahwana. Delem ini jadi orang sakti. Rama dikalahin. Siapa ada orang-orang pedalangan yang nggak komplain kalau cerita adiluhungnya digituin. Padahal saya itu, kalau setelah saya di Jogja, saya punya pengetahuan atau punya pengalaman membaca dan berdiskusi. Ternyata ada yang namanya lakon sempalan. Lakon sempalan itulah kebalikan dari cerita sebenarnya gitu. Itu saya dihujat sama teman-teman. Mohon maaf suhu-suhu saya yang dulu menghujat. Saya ceritakan di sini mungkin. Itu salah satu karya saya yang gagal pentas walaupun didanai sama Dikti gitu, 15 juta. Sombong lagi. Itu yang karya setelah saya kuliah yang namanya saya benar-benar terjun di dunia kesenian. Saya sangat antusias. Saya ngeliat karya teman-teman bagus. Mai daftaran karya ini milu ruang kreatif gitu. Ruang kreatif seni pertunjukan ada hibah. Nah, kalau teman-teman, saya kebetulan jadi alumni ruang kreatif 2 kali berturut-turut, 2017, 2018. Nah, dan karya ini, Klau ini adalah karya kami bersama di komunitas Ai Pedalangan. Sengenah dari lambangnya, komunitas Ai Pedalangan. Itu adalah karya saya, bukan karya bersama kami di komunitas Ai Pedalangan. Itu berjudul Klau. Itu adalah karya teater Pakaliran kalau kami bilangnya. Tapi entah kalau nanti kalian menonton, ketik aja karya Klau gitu. Di YouTube akan muncul. Entah kalian menyebutnya apa, yang penting itu karya yang menggunakan boneka. Ini, nger-nger, ini satu boneka gendong. Terus ada boneka gendong lagi yang namanya Sembroli. Ada juga kami menggunakan wayang kaca yang di clear itu, clear putih. Itu karya kami tahun 2018. Kami pentasin di Jogja International Puppet Festival. Kemudian kami pentasin di Galeri Indonesia Kaya Jakarta. Itu 2019, April. Oktobernya kami pentasin di Jogja. Terus saya sempat berkolaborasi 2017 Oktober juga berkolaborasi sama Peppermoon Puppet Theater dalam rangka Ubud Waiter Festival. Itu internasional juga, sombong. Aduh, itu kolaborasi saya yang sangat menakjubkan waktu itu. 2017 bulan Januari, kebetulan sekali anugerah yang maha kuasa lagi, saya ke Taiwan waktu itu, Januari 2017, ke Taiwan bersama rombongan untuk membawa kesenian Bali, kecak, tarian rejang, terus tari baris, terus tari topeng Sidekarya, sama wayang. Nah, ini kita bawa di
Taiwan, saya lupa namanya, sulit sekali ngorangin kewa adan festivalnya. 2017, 18, 2019. Nah di 2019 saya cuma lumayan produktif. Kenapa saya bilang lumayan produktif? Cukup terkenal saya, guys. Di kampus saya ngajar kebetulan di Staf Pukuturan. Ada festival yang kampus pertama saya adakan yang lumayan besar gaungnya. Itu Sebuleleng. Itu saya bikin karya bersama 50 orang penari. Itu karya saya yang cukup besar. Saya jadi direct langsung, saya dalang langsung. Wih, cara dagang sate waktu itu. Hampir saya buat tarinya juga langsung. Syukur-syukur enggak. Saya dibantu sama teman-teman koreografer. Terus di bulan di bulan November lagi ada project di Bangli, SMA 2 Bangli, buat karya sendera tari lagi. Kalau nggak salah 30 orang penari waktu itu. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang pariwisata yang notabene tidak tahu menari, ngagem gen kene, bengla-bengla kene. Kayaknya caranya bang bisa mentasan karya sendera tari. Akhirnya sama koreografernya saya berdiskusi bahwa kita harus buat karya yang tidak menggunakan basic tari yang kuat. Kita menggunakan karya yang basic pengkarakteran yang kuat, bukan basic tarinya yang kuat. Kayak gitu. Pengalaman-pengalaman ini menjadi buat saya banyak belajar tentang gimana caranya memanage orang banyak, kemudian bagaimana caranya berproses kreatif, banyak sekali. Sampai kalau kisah pilu saya waktu ini, Lawu ini, aduh, memanage orang, itu saya sakit itu saya nggak tahu, ternyata pulang dari Jakarta saya tipus waktu itu. DB 9 hari nama waktu itu. Aduh, itu pengalaman yang luar biasa. Yang paling pilukan, malu sebenarnya saya ceritakan, tapi harus diketahui. Saking saya tidak bisa manage teman-teman karena saya sedang sakit sebelum saya opname itu. Saya memaksakan untuk berangkat ke Jakarta. Telat dong bro. Telatnya itu sampai harus beli tiket ulang. Aduh, 5 juta saya harus norok. Bukan saya, kami harus norok. Aduh. Untung pihak Ruang Kreatif mau ngeluarin uang untuk bantu kami biar bisa berangkat waktu itu. Kalau nggak bisa berangkat, nggak bisa pentas. Kasihan juga kan. Nah ini salah satu pengalaman saya yang banyak saya jadikan pembelajaran bagi saya sendiri gitu, untuk dalam hal manajemen waktu. Ini sangat penting sekali bagi saya. Nah dari sana, dari banyak proses. Dari banyak proses itu, tahun 2020 sebenarnya banyak sekali proyek yang harus saya kerjakan. Tetapi ya kita tahu semua ya, COVID menunda jodoh-jodoh itu. Rezeki-rezeki itu ditunda. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya rezeki itu akan datang lagi. Gitu sih keyakinan saya. Selama kita konsisten, selama kita tetap berdoa dan bekerja. Di balik beberapa hal tadi atau yang saya ceritakan tadi, yang kesombongan saya ceritakan tadi ya, modal yang paling penting yang saya miliki atau yang saya gunakan, ini saya dapatkan dari teman saya mengajak, yang sebenarnya mau mengajak saya ke Belanda kemarin. Saya tanyakan, Mbak, kenapa mengajak saya ke luar negeri gitu? Ya aku pilih karena kamu baik. Oke. Karena saya baik. Nah memang kebetulan saya ketika saya di Jogja ataupun mereka di Bali, saya memang kalau saya sering menyamperin mereka sengaja ngobrol di tempat penginapannya mereka gitu. Selain saya membawakan oleh-oleh sedikit kayak gitu, ini salah satu mungkin menurut mereka saya dianggap baik gitu. Saya juga memang berusaha untuk apa ya? Karena saya ingin berbagi, ingin mendengar cerita dari mereka itu, jadi mungkin mereka mengecap dia saya baik gitu, sehingga saya diajak. Selain baik bagi saya sendiri, modal saya sebagai seorang seniman dan akademisi pengajar itu sesungguhnya berkesenian yang tulus dari hati. Itu jadi penting, karena kalau saya sebagai orang yang pemula ngomongin kekhasan karya, bullshit. Saya masih muda,
saya yakin belum menemukan yang namanya identitas dari Ardi itu apa. Sama kayak karya ini, sama kayak karya yang tadi saya tunjukkan, sama kayak cerita-cerita. Semuanya masih adopsi, semuanya masih peniruan dari karya-karya sebelumnya. Hanya saja saya yang yakini adalah saya berproses dari hati. Dan apa yang saya buat, saya berusaha sekali mempertimbangkan penonton saya. Saya sering berdiskusi sama istri saya tercinta gitu. Kira-kira penonton ngerti nggak dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Kalau menurut kamu sebagai orang awam kayak gini, ceritanya kayak gimana? Titit gitu. Dia selalu memberikan saya pertimbangan. Nah, itu yang saya yakini menjadi stimulasi atau mempengaruhi orang lain untuk ngajak saya. Saya dilihat baik, kemudian karya-karya yang saya buat mungkin dilihat kalau istilah Balinya mungkin ya metaksu, mungkin gitu, punya roh kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Sehingga mereka juga ngajak saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa menjadi menjadi sutradara, sentrataris, saya menjadi dalang, segala macam. Kemudian saya diundang untuk mendalang tradisi di beberapa daerah sebelum COVID. Salah satunya memang saya menerapkan proses kreatif yang sungguh-sungguh dari hati saya. Walaupun kadang kala gitu ada kayak adiknya bak gini lah gitu. Adiknya bak gini lah. Sampai sekarang ini kan saya ada banyak proyek gitu yang harus saya selesaikan. Ada jejak virtual aktor, kemudian ada fasilitas bantuan kebudayaan, ada KBKM. Banyak, lumayan gitu, ada proyek yang harus saya selesaikan. Lagi 2 hari juga ada. Nah ini tetap saya berdoa setiap sore, setiap malam saya sembahyang sama istri itu, saya tetap berdoa agar diberikan besok lebih baik dari besok-besok selanjutnya. Hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya kayak gitu. Mungkin itu yang jadi catatan penting bagi saya. Semoga ada hikmahnya. Semoga faedah. Mas Ari gitu. Sukses.